Amerika minta kita impor energi mereka. Sebagai gantinya, mereka turunin tarif. Tapi siapa yang sebenarnya diuntungkan? Indonesia dan Amerika Serikat baru saja sepakat untuk menyelesaikan negosiasi dagang dalam waktu 60 hari. Kesan awalnya mungkin positif. Kedua negara berusaha menyelesaikan masalah tarif tinggi yang menghambat ekspor Indonesia. Namun di balik kesepakatan ini, ada pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Apakah Indonesia benar-benar untung? Atau justru makin terjebak dalam permainan perdagangan yang tidak seimbang? Produk ekspor Indonesia seperti tekstil dan alas kaki kini dikenakan tarif hingga 47% di pasar Amerika Serikat. Ini jadi alasan utama negosiasi ini dilakukan. Jika kesepakatan ini berhasil, tarif bisa diturunkan atau bahkan dihapuskan. Bagus kan? Indonesia bisa mengirim lebih banyak barang ke pasar terbesar dunia. Namun kita juga harus mengakui bahwa langkah ini menunjukkan kecerdikan diplomasi ekonomi Indonesia. Meskipun Amerika Serikat adalah kekuatan besar, Indonesia tidak mundur. Kita terus membuka dialog untuk membela kepentingan ekonomi nasional. Ini sebuah langkah yang perlu diapresiasi. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Sebagai imbalannya, Indonesia diharuskan meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat, terutama gas alam cair atau LNG. Pertanyaannya, apakah ini solusi jangka panjang yang menguntungkan atau justru jebakan perdagangan? Meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat berarti kita semakin bergantung pada negara luar untuk kebutuhan dasar kita. Ini memperburuk ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi global yang volatil. Alih-alih mengembangkan energi domestik kita malah memperlebar defisit neraca perdagangan. Ini bisa memperburuk perekonomian kita dalam jangka panjang. Dampaknya tidak hanya di sektor energi. Industri dalam negeri kita yang masih berjuang pasca pandemi terancam kalah saing. Kalau produk luar masuk lebih banyak, bisa jadi pelaku industri lokal malah merugi, terutama UMKM yang paling rentan terhadap persaingan tidak sehat. Kesepakatan ini hanya diberi waktu 60 hari. Satu pertanyaan penting, apakah Indonesia sudah cukup siap menghadapi hasil yang mungkin tidak seimbang? Di tengah kepentingan ekonomi Amerika Serikat yang besar, kita harus berhati-hati. Jangan sampai negosiasi ini malah cuma jadi jalan bagi negara besar untuk memaksakan kehendaknya dengan imbalan yang tidak setara. Diplomasi ekonomi itu penting, tapi harus jelas siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kita harus memberi apresiasi kepada usaha keras pemerintah Indonesia yang tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Tapi jangan sampai kita jadi korban dalam permainan besar ini. Yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia. Indonesia harus menjaga kedaulatan ekonomi, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Negosiasi ini bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tapi kita harus memastikan itu benar-benar menguntungkan Indonesia, bukan cuma elit politik atau kepentingan luar negeri. Jangan biarkan ini lewat begitu saja. Ikuti terus pembahasannya dan pastikan suara kita didengar. Kalau kalian setuju, subscribe, berikan komentar, share video ini. Dan ayo kita jaga Indonesia dari kesepakatan yang merugikan.